Saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Model Pemantauan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan yang Efisien di Indonesia berbasis data penginderaan jauh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, rekan-rekan Kepala BRIN atau yang mewakili, Kepala BIG dan seluruh jajarannya, Bapak Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Indonesia beserta jajarannya, para dekan di lingkungan Universitas Indonesia, wabil khusus Bapak Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas MIPA Universitas Indonesia beserta jajarannya, Menteri Ristek Dikti periode 2015-2019 Profesor Muhammad Nasir, Menteri Ristek Kepala BRIN periode 2019-2021 Profesor Bambang Brojonegoro, kerabat, kolega, keluarga dan seluruh hadirin yang hadir luring maupun daring yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahman dan rahimnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan ini kita dapat hadir secara luring maupun daring dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar. Perkenankan pula pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah melalui Bapak Mendikbudristek yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar tetap bidang ilmu penginderaan jauh dan lingkungan Universitas Indonesia sejak Juni 2023. Dengan kerendahan hati pula, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Model Pemantauan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan yang Efisien di Indonesia berbasis data penginderaan jauh. Pidato ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut. Saya memulai pidato pengukuhan ini dengan mengungkapkan kenapa pemantauan penggunaan lahan dan tutupan lahan menjadi penting. Lahan merupakan bentang alam dua dimensi permukaan bumi, tempat di mana makhluk hidup melakukan interaksi dengan lingkungannya. Perubahan penggunaannya yang sangat dinamis telah mendorong kebutuhan manusia untuk memantau perubahannya, sehingga dapat memahami dan memanfaatkan informasi untuk penggunaan terbaik. Dengan penggunaan dan pengelolaan lahan yang baik, maka lahan akan subur dan produktif, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kemajuan teknologi pengamatan bumi dan kemudahan akses data satelit mendorong penelitian dan penerapan data satelit untuk pemantauan dan analisis PLTL suatu wilayah semakin banyak dilakukan. GWI pada platform online seperti Google Earth Engine menghadirkan teknik pengolahan data berbasis desktop tanpa harus mengunduh data ke komputer, tetapi dapat menyimpannya ke database cloud. Hal tersebut sangat membantu efektivitas dan efisiensi pemantauan PLTL. Dalam proses pencarian solusi terbaik atas beberapa masalah lahan, penulis telah melakukan penelitian serta menjalani berbagai pasang surut fokus. Mulai dari penulis bekerja di Remote Sensing Engineering Project Departemen Pekerjaan Umum tahun 1983 hingga menjadi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti sampai ke Universitas Indonesia sebagai dosen geografi pada tahun 2017. Apa yang disampaikan dalam pidato diharapkan semakin memperkuat perwujudan prinsip kebijakan berbasis bukti, mendukung implementasi kebijakan satu peta, dan sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan data penginderaan jauh untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penginderaan jauh merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengannya karakteristik objek dapat diidentifikasi
diukur atau dianalisis karakteristiknya tanpa kontak langsung dengan objeknya. Identifikasi dan analisis karakteristik objek didasarkan pada nilai reflektansi objek pada panjang gelombang terpilih menggunakan kunci interpretasi. Proses analisisnya dapat dilakukan secara manual maupun digital. Pemetaan PLTL di Indonesia diawali dengan pengukuran secara terestris. Pemanfaatan foto udara untuk analisis dan pemetaan PLTL di Indonesia dalam lingkup regional dimulai sejak tahun 1969 dengan pembuatan peta topografi skala 1/50.000 untuk daerah Kalimantan Barat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat. Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan Landsat pada awal tahun 1978. Pemetaan tematik uji coba pertama dengan menggunakan data penginderaan jauh dilakukan di Pulau Lombok oleh tim Bagus Tanal yang akhirnya merekomendasikan penggunaan citra Landsat MSS untuk pembuatan peta citra dan pemetaan tematik skala 1/250.000. Seiring dengan perkembangan metode klasifikasi PLTL secara digital, berbagai sektor pada kementerian atau lembaga di Indonesia memanfaatkan teknologi dimaksud. Berdasar pertimbangan tersebut, penggunaan metode atau teknik paling mutakhir yang sudah divalidasi menjadi pertimbangan penting guna meningkatkan akurasi klasifikasi PLTL. Dinamika teknik pengolahan data penginderaan jauh cukup tinggi. Efisiensi teknik pengolahan data digital dalam konteks lebih cepat, tepat, akurat, dan sedikit penggunaan sumber daya pun semakin diperlukan. Analisis PLTL menggunakan pendekatan QAI pada platform cloud computing GEE dengan teknik random forest signifikan dalam efisiensi waktu dibandingkan dengan penggunaan MLC. Perkembangan metode analisis dan pemetaan PLTL mulai dari metode terestris, penggunaan foto udara hingga pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh dengan pendekatan GeoAI pada platform cloud computing GEE akan mempercepat implementasi kebijakan satu peta yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya penyatuan dan pengintegrasian berbagai georeferensi data dan informasi geospasial menjadi satu informasi geospasial. Hadirin yang berbahagia, Radia dan Tata Ruang nomor 11 tahun 2021 yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, data PLTL dan data kebencanaan merupakan dua variabel masukan yang cukup penting. Untuk itu, mempertahankan dan menyajikan data PLTL serta data lain yang berkualitas menjadi penting dalam menyusun rencana tata ruang yang akurat dan akuntabel. Analisis dan pemetaan PLTL berkembang mulai dari cara konvensional hingga pemanfaatan artificial intelligence. Setelah lulus dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, penulis semakin mendapat kesempatan belajar dan praktek penginderaan jauh saat menjadi staf proyek Remote Sensing Engineering Kementerian Pekerjaan Umum. Penulis melakukan penelitian analisis perubahan PLTL dengan wilayah studi Kota Yogyakarta. Data yang digunakan Landsat MSS 72, 84, peta tata belahan 90, dan data buffer jalan. Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa dengan analisis indeks PLTL, perubahan pemukiman baru berpopulasi tinggi dengan lokasi akses jalan sekunder antara 200 dan 400 meter. Pada tahun 96, penulis membangun model current land suitability menggunakan pendekatan kuantifikasi HSU2 berbasis data Landsat band 4 dan 5, band 7, dan indeks vegetasi. Hasilnya menunjukkan bahwa current land suitability untuk padi dan permukiman dapat diestimasi secara spasial dengan Landsat. Namun, terbatas untuk wilayah studi yang homogen dan secara fisik kondisinya baik, seperti berindikasi teknis dan tersedia akses jalan yang memadai. Dalam banyak perspektif, satu petak lahan dapat mempunyai lebih dari satu kesesuaian lahan. Lahan yang sesuai untuk padi dalam waktu yang bersamaan dapat sesuai untuk permukiman, demikian pula sebaliknya. Guna meminimasi konflik kepentingan dalam pemanfaatannya, diusulkan pemodelan land use adjustment. Dari hasil pemodelan tersebut dapat dicatat bahwa semakin luas lahan yang harus dikonversi untuk padi, semakin kuat penyerobotan untuk penggunaan permukiman. Pada tahun 2018-2019 atau 20 tahun kemudian, yaitu periode di mana penulis telah selesai melaksanakan tugas birokrasi struktural dan kembali fokus pada riset, ternyata pemanfaatan teknik terbimbing MLC serta tadi kuantifikasi masih mendominasi penelitian dan implementasinya. Pemodelan yang memanfaatkan big data penginderaan jauh menggunakan pendekatan QAI pada platform computing GEE semakin berkembang dan menjadi pilihan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena data penginderaan jauh tersebut dapat diakses publik dengan mudah, siap dianalisis karena disajikan dalam bentuk format ARD, dan sebagian tak berbayar. Dalam analisis PLTL, kasus wilayah kecil seperti DKI Jakarta menggunakan citra Sentinel-2
efisiensi proses mencapai 7 kali dibandingkan dengan penggunaan MLC. Sementara itu, kasus wilayah luas seperti Kalimantan Timur menggunakan citra Lancet 11 tahun menunjukkan efisiensi proses yang sangat baik dibandingkan metode klasifikasi digital konvensional. Hasil klasifikasi PLTL menggunakan random forest menunjukkan informasi lebih rinci dibandingkan dengan hasil pemetaan on-screen digitizing produksi KLHK misalnya. Berkembangnya algoritma machine learning mempercepat analisis dan pemanfaatan PLTL untuk implementasi perencanaan wilayah. Pemanfaatan model pemantauan PLTL yang efisien di Indonesia mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi, kementerian, atau lembaga pemerintah dan swasta. Apa yang penulis dan tim JICA lakukan, terutama pemodelan PLTL pada tahap awal, telah diimplementasikan oleh unit Pusdata pada saat itu. Pada sisi lain, dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah, Kementerian ATR BPN kini sangat aktif mendorong implementasi akses online bagi publik terhadap produk-produk terkait rencana tata ruang. GIS Taru, RDTR interaktif, serta RTR online merupakan contohnya. Sejauh ini, GIS Taru dan sajian berbasis online tersebut masih terus dikembangkan di ATR BPN. Dalam upaya percepatan pengembangan dan pemantauan konten tersebut, pemanfaatan model PWI dapat menjadi bagian penting dan strategis untuk dipertimbangkan. Dalam konteks reformasi untuk mendorong investasi dan penyederhanaan perizinan berusaha, telah tersedia dan mulai diimplementasikan regulasi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang cukup progresif. Pemanfaatan GIS dimaksud akan semakin memberi kesempatan kepada para pihak terkait bidang PLTL untuk berperan mendukung program pemerintah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan data pengendalian jauh semakin bervariasi dari skala kecil, menengah hingga skala besar. Aksesibilitas oleh publik pun semakin meningkat. Regulasi dalam mengakses data dan informasi spasial telah semakin memungkinkan publik terlibat dalam proses penataan ruang secara partisipatif tanpa meninggalkan prinsip tepat mutu dan tepat waktu. Penggunaan model spasial yang memanfaatkan GIS dan platform cloud computing GE akan semakin mempunyai prospek positif. Hal tersebut akan semakin memperbaiki mutu dan waktu pelayanan publik, termasuk perizinan dan iklim berinvestasi. Dengan demikian, penggunaan GIS dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan PLTL. Dari pidato pengukuhan ini, Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato pengukuhan ini, perkenankan saya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung saya sampai tahapan ini. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar tetap bidang ilmu pendidikan jauh dan lingkungan di Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih yang sangat tulus saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, dan para wakil Rektor Universitas Indonesia yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar. Lantunan terima kasih saya aturkan kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Hafiz Putih Harisnowo beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar, dan juga kepada Ketua Senat Akademik UI Profesor Nahrawi dan seluruh anggota Senat Akademik UI yang telah menyetujui dan turut mengawal pengusulan guru besar saya. Kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Dr. Sumi Hadiyana beserta seluruh anggota Senat Akademik Fakultas MIPA UI yang dipimpin Dr. Eko Kusratmoko, saya aturkan ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam atas segala bentuk dukungannya. Bapak Dekan Fakultas MIPA, Dr. Dede Juhana, beserta seluruh wakil dekan, para manajer di Fakultas MIPA, rekan-rekan SDM MIPA dan SDM UI, mobil khusus, rekan dan kerabat pimpinan dan staf Departemen Geografi yang telah membantu proses pengurusan sampai dengan penetapan sebagai guru besar. Saya mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang amat sangat. Kepada rekan dosen, baik dari Geografi UI, Geografi UGM, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan dari perguruan tinggi lain beserta tenaga pendidik, juga dosen yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah dengan tekun dan kompak mendukung, saya aturkan hormat dan maaf serta terima kasih yang tak terhingga. Kepada mitra, rekan dan sahabat dari ex-Kemenristek Dikti, ex-Kemenristek dan Kemenristek BRIN, khususnya dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, rekan-rekan dan sahabat ex-Kemenpera
rekan-rekan dan sahabat ex-Kemen PU sebagai tempat saya mengabdi sebelum ini, serta rekan-rekan dan mitra dari mancanegara dan seluruh rekan-rekan di berbagai tempat dan berbagai bidang yang telah menyemangati dan mendoakan saya untuk terus berkarya sehingga saya sekarang mencapai jabatan guru besar ini. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih juga kepada para menteri yang pernah menjadi pimpinan saya, Bapak Radinal Mukhtar almarhum, Bapak Suyono Sudarsono almarhum, Ibu Erna Witula, Bapak Sunarno almarhum, Bapak Yusuf As'ari almarhum, Bapak Suharso Munarfa, Bapak Jan Farid, Bapak Gusti Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Nasir. Kami mohon untuk berdiri. Bapak Pangdam Bojonegoro, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih atas pelajaran kehidupan yang telah ditularkan kepada saya. Profesor Teitauro Kitamura almarhum, Profesor Shintaro Kobayashi, Dr. Yusuf Matsuo, Dr. Maekawa dan seluruh rekan-rekan di Laboratorium of Regional Planning Kyoto University, tempat saya belajar kehidupan di Jepang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Para guru dan rekan-rekan di SD Karasan, SMP 1 Klaten, SMA Negeri 1 Klaten, kami menurunkan terima kasih atas kedatangan saya. Kepada guru besar tamu saya, mohon berdiri, Profesor Ratman Woro dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Imran Ahmad dari ITB, Profesor Emran Rusjati dari IPB. Terima kasih kepada Ibu dan Ayahanda almarhum tersayang, dan juga kepada kedua almarhum tersayang, karena pendidikan, pengorbanan dan doamu lah anakmu kini berdiri di sini. Terima kasih yang sangat tulus saya aturkan kepadamu ya Ibunda dan Ayahanda. Allahumma ighfir lana warhamna kama rabbayana shaghira. Istriku tercinta, Profesor Dr. Ratih Diwanti, anakku Arifat Ahmad Rahmawan beserta menantu Akiko Mizukawa, cucu Nabi Musa dan Malik, dan anakku Afiati Arsrahmani beserta menantu Dr. Wilugroho Wiratman serta cucuku Akhlas. Saya berterima kasih tak terhingga atas kesabaran, keikhlasan, semangat dan senyum serta dorongan semuanya, sehingga Allah mengizinkan saya menjadi guru besar. Semoga Allah menyempurnakan dan menerima amalan kita semua, sehingga kelak kita berkumpul di Jannatul Na'im. Allahumma amin. Di hadapan para guru besar dan tamu yang terhormat, izinkan saya mengakhiri pidato pengukuhan ini dengan sebuah pantun. Pantun ini utamanya kepada bahwasanya pasar membeli laksa, dibonceng motor sahabat lama. Jadi guru besar itu biasa, yang ditunggu karya nyatanya. Dari pasar pergi wisma, makan laksa bersama-sama. Wahai para profesor semua, mari kita adil makmurkan Indonesia. Ini kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Muhammad Dimyati, Master of Science, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.